Oke, yuk kita bongkar satu ide keren. Gimana sih caranya kita bisa upgrade otak kita di zaman yang serba digital ini? Kita bakal pakai panduan dari Jim Kwik buat ngebuka potensi yang selama ini mungkin kita rasa terkunci. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri, pernah nggak lagi buka laptop, niatnya mau ngerjain tugas, tahu-tahu 15 menit kemudian udah nyasar nonton video kucing? Atau baru aja dapat ide brilian, tiba-tiba ngeblank total. Kalau ini kedengerannya relate banget, tenang aja. Nah, ini poin yang paling penting. Kamu tuh nggak sendirian, dan ini benar-benar bukan salah kamu. Otak kita itu sebenarnya nggak dirancang buat nerima gempuran informasi dan notifikasi 24 jam non-stop kayak sekarang. Jadi ini bukan soal kamu kurang pintar, tapi soal kita butuh strategi baru buat ngadepinnya. Nah, untuk punya strategi, kita mesti kenal dulu sama musuhnya. Jim Kwik dengan keren nggambarin mereka sebagai 4 penjahat super digital yang diem-diem nyabotase kemampuan otak kita. Oke, kenalan dulu nih sama geng penjahatnya. Pertama, ada banjir digital yang bikin kita pusing 7 keliling milih informasi. Terus ada distraksi digital yang bikin rentang fokus kita jadi sependek video Reels. Ada juga demensia digital, di mana smartphone kita jadi lebih pintar dari kita karena kita nyimpan semuanya di sana. Dan terakhir, deduksi digital, saat kita lebih percaya hasil pencarian Google daripada analisis otak kita sendiri. Merekalah biang kerok kenapa kita sering ngerasa mentok. Tapi ada kabar baiknya nih. Setiap ada penjahat super, pasti ada pahlawan supernya. Dan pahlawan itu, ya kita sendiri. Senjata rahasianya itu udah ada di dalam diri kita. Cuma perlu diaktifin aja. Dan ini dia cara ngaktifinnya. 3 kunci fundamental yang jadi inti dari metode Jim Kwik buat membuka kekuatan super otak kita dan pastinya ngalahin para penjahat tadi. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini bukan sekedar diagram biasa. Ini tuh peta menuju performa puncak. Ada 3 lingkaran, pola pikir, motivasi, dan metode. Nah, titik di mana ketiganya ketemu, itulah sweet spot-nya. Disitulah kondisi tanpa batas atau limitless itu terjadi. Kunci pertama, pola pikir atau mindset. Anggap aja ini sistem operasinya otak kita. Ini bukan soal apa yang kamu pelajari, tapi soal keyakinanmu tentang apa yang mungkin buat kamu pelajari. Kalau kamu yakin kamu bisa, percaya deh, kamu udah setengah jalan menuju ke sana. Kedua, motivasi. Ini adalah kenapanya. Alasan kamu ngelakuin sesuatu. Tanpa alasan yang kuat, pola pikir sehebat apapun cuma bakal jadi wacana. Motivasi itu ibarat bensin yang bikin mesinnya jalan terus. Dan yang ketiga, metode. Nah, ini bagaimananya. Strategi dan teknik praktis buat belajar lebih cerdas bukan cuma lebih keras. Ini tuh tools atau aplikasi yang kamu butuhin buat ngejalanin semuanya. Oke, sekarang kita bakal bedah 2 kunci pertama tadi lebih dalam lagi, karena game changer yang sesungguhnya itu dimulai dari sini, dari dalam kepala kita sendiri. Wah, kutipan Einstein ini ngena banget ya. Ini tuh inti dari mindset tanpa batas. Mungkin selama ini kita ngerasa payah karena kita maksain diri manjat pohon. Padahal kita ini sebenarnya ikan yang jagonya berenang. Poin pentingnya, berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain dan temuin kehebatan versimu. Disitulah letak jeniusmu. Dan ini bukan rumus matematika yang bikin pusing, ini resep anti-mager. Motivasi yang awet itu datang dari tujuan yang jelas, dikali energi yang kita jaga baik-baik, tidur cukup, makan benar, dan dikali sama langkah-langkah kecil yang sederhana. Jangan pernah remehin kekuatan 1 langkah kecil setiap hari, itu efeknya luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Sebuah cheat code buat produktivitas dan kreativitas yang namanya adalah flow state. Kutipan ini ngegambarin flow dengan sempurna banget. Flow itu adalah momen transformasi. Momen di mana kita ibaratnya masuk ke bilik telepon dan keluar sebagai versi super dari diri kita. Di mana hal yang tadinya sulit tiba-tiba jadi terasa gampang. Jadi apa sih flow itu? Itu loh kondisi pas kamu lagi benar-benar in the zone. Lagi asik ngerjain sesuatu, toto udah 3 jam aja berlalu. Kamu nggak ngerasa capek, malah ngerasa powerful. Dan bagian paling gilanya, riset dari McKinsey bilang para eksekutif bisa jadi 500% lebih produktif pas lagi dalam kondisi flow. Bayangin, kerjaan seminggu penuh bisa kamu kelarin dalam 1 hari Senin. Gila kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa masuk ke mode Superman ini kapanpun kita mau? Untungnya, flow itu bisa direkayasa, ada langkah-langkahnya. Nah, ini siklusnya. Dan banyak orang tuh gagal di tahap pertama. Mereka ngerasa fase perjuangan itu tanda kalau mereka nggak mampu. Padahal itu justru tiket masuknya. Kamu harus ngelewatin fase sulit di awal, itu buat memicu flow. Jadi nikmatin aja proses perjuangannya, itu bagian dari permainan. Ini dia panduan praktisnya.
Anggap aja ini kayak mau ngelawan bos di game. Kamu butuh persiapan. Matikan semua notifikasi. Blok jadwal kamu selama 90 menit. Pilih satu misi yang jelas. Dan pastiin level kesulitannya itu pas. Cukup bikin kamu tertantang tapi nggak sampai bikin frustrasi. Nah, itu resepnya. Biar lebih jelas lagi, ini perbandingannya. Multitasking itu cuma ilusi, itu pembunuh fokus nomor 1. Stres juga musuh besar, makanya tahap relaksasi tadi penting banget. Dan terakhir, buang jauh-jauh rasa takut gagal. Fokus aja sama prosesnya, bukan hasilnya. Kalahkan 3 penjahat ini, dan pintu menuju flow bakal kebuka lebar. Pada akhirnya, ini intinya. Teknologi paling canggih di dunia ini bukan yang ada di genggaman tanganmu, tapi yang ada di dalam kepalamu. Rawat dan latih dia baik-baik, maka hidupmu benar-benar bisa jadi tanpa batas. Oke, sebagai penutup, saya mau nantang kalian semua. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini, setelah ini selesai, apa satu distraksi kecil yang bakal kalian matikan? Notifikasi Instagram? Grup WhatsApp yang isinya cuma bercandaan? Pilih satu, dan lakuin sekarang juga. Itulah langkah pertama kalian yang paling nyata.